Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa juga, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di hari Sabtu pagi. Nah, ini tuh sekitaran jam 6 pagi ya bun. Di sini aku mau beberes tipis-tipis dulu untuk di area dapur. Tapi sebelumnya aku udah selesai juga nyuci piring, cuman emang gak aku record. Nah, di sini aku juga mau ngelap dulu untuk di atas meja dapur. Soalnya semalam kan aku pakai masak, cuman gak langsung aku bersihkan gitu. Nah, di atasnya ini tuh banyak banget kulit-kulit bawang, jadi aku mau lap. Dan tadi juga ada percikan air pas aku lagi nyuci piring. Untuk pagi ini kayaknya aku nggak masak, soalnya pagi ini aku tuh mau buru-buru pergi kegiatan di sekolah anak aku. Tapi sebelum pergi ya sebisa mungkin aku bebersih dulu ya bun, bebersih tipis-tipis aja di dapur gitu. Dan mohon maaf banget ya kalau suara dubbing aku ini sedikit agak mengganggu ya, karena posisinya aku dubbing ini tuh sementara hujan ya di tempat aku. Nah, untuk beberapa hari kemarin di tempat aku tuh udah masuk di musim hujan. Aku nggak tahu ya ini udah masuk di musim hujan atau emang efek dari Gunung Merapi yang ada di Manado gitu ya bun ya. Nah, kalau untuk beritanya yang sekarang aku tahu itu kemarin kan sempat meletus kali ya bun untuk gunungnya. Jadi sekarang untuk di bagian Gorontalo sama Manado itu jadi hujan abu ya bun. Nah, kalau untuk di Palu sendiri itu mungkin ada tampiasnya sedikit, tapi belum separah seperti di Manado dan Gorontalo. Nah, untuk informasi yang aku dapat juga katanya kalau hujan itu jangan jangan mandi hujan gitu ya bun, karena hujan yang sekarang itu emang beda dengan hujan yang biasanya. Ini tuh hujan dari efek gunung meletus itu, jadi membawa sumber penyakit ya bun. Jadi kalau bisa berkegiatannya itu di dalam rumah aja. Nah, kalau berkegiatan di luar rumah itu harus menggunakan masker, karena sekarang di tempat aku tuh emang udah ada tampiasnya gitu ya, udah kena dampaknya juga gitu untuk hujan abunya. Terus lanjut di sini aku ke bagian ruang tamu. Ini aku mau nyapu, soalnya aku tuh masih punya sekitaran setengah jam lagi ya waktunya sebelum aku tuh pergi kegiatan di sekolah anak aku. Dan kalau rumah udah bersih ya, meskipun nggak bersih-bersih banget, setidaknya aku tuh nggak terbebani gitu ya bun. Kalau selesai kegiatan itu harus beberes rumah lagi. Nah, kalau kayak gini pulang dari kegiatan kan biasanya capek, udah lemes gitu ya, udah malas gitu buat ngapa-ngapain. Dan rumahku juga udah bersih gitu. Nah, singkat cerita, di sini aku udah sampai di sekolah anak aku. Ini tuh udah pas jam 8 karena untuk jarak sekolah dengan rumahku tuh lumayan dekat gitu ya bun, jadi aku tuh tepat waktu. Untuk kegiatan aku di sekolah ini tuh mau temani anak aku ya bun, soalnya ini tuh kegiatan pertama setelah lepas lebaran. Jadi untuk kegiatannya ini udah direncanakan dari jauh-jauh hari ya bun, sebelum bulan Ramadan itu udah direncanain. Cuman kemarin kan sempat libur sebulan, jadi itu dipending ke bulan April gitu ya. Nah, untuk kegiatannya kali ini tuh mau membatik ya bun, tapi pakai daun belimbing sama daun pepaya. Nah, tadi pagi suami aku tuh udah aku minta tolong buat ngambilin daun belimbing, soalnya di sekitaran rumah aku tuh nggak ada buah belimbing gitu ya bun. Jadi suami aku tuh pulang ke rumahnya buat ngambil daun belimbing. Nah, singkat cerita di sini aku tuh mau mau bikin modelnya gitu ya bun, untuk bajunya itu seperti apa, karena sebelumnya aku tuh udah nonton gitu ya di YouTube semalam bagaimana cara untuk membatik menggunakan daun. Nah, ini aku mau bikin pola-polanya dulu. Setelah aku tahu polanya seperti apa, baru aku masukin untuk daun pepayanya dulu. Nah, kebanyakan untuk motif yang digunakan itu daun pepayanya itu ditaruh di tengah ya bun, tapi kalau untuk aku sendiri aku bikinnya yang agak beda sedikit, jadi aku pakai daun pepaya di tengah. Terus untuk di ujung dan ujung atas sama ujung bawah itu aku pakein daun
pepaya juga, sama aku campur dengan daun belimbing. Jadi di baju anak aku tuh kayak banyak gitu ya daun-daunnya, karena kalau cuman satu itu kayaknya hampir sama dengan siswa-siswa yang lain. Dan untuk proses membatiknya seperti ini ya bun, jadi untuk pakaian atau baju putihnya ini tuh dibalik, terus di dalamnya itu dilapisi dengan plastik. Ini aku pakai plastik laundry, dan untuk plastik laundrynya itu biar nggak tembus sampai ke baju bagian belakang. Jadi untuk daunnya itu ditaruh di atas plastik, terus dipukul-pukul menggunakan palu kayu. Nah, singkat cerita modelnya seperti ini ya bun. Ini tuh lumayan susah banget gitu ya buat mukul-mukulin si daunnya itu biar membekas atau biar ada modelnya gitu ya bun di baju, karena aku pikir pas aku pukul-pukul itu gampang gitu ya daunnya itu hancur. Ternyata itu butuh waktu yang lumayan lama dan lumayan kram juga sih tangan aku, karena untuk model baju yang aku pilih itu kan yang banyak daun gitu, jadi lumayan memakan banyak waktu. Nah, ini untuk pakaian-pakaiannya sebelum dijemur ini tuh direndam menggunakan air tawas. Jadi setiap siswa itu bawa satu tawas ya bun, yang ukuran agak sedang gitu, yang harganya 5 ribuan di pasar. Dan kalian bisa lihat sendiri ya bun, untuk model batik daunnya ini tuh hampir sama semua, cuman emang aku pilihnya emang sedikit beda gitu ya, biar beda dari yang lain. Nah, untuk baju anak aku nih lumayan banyak nih untuk daun-daunnya. Untuk bajunya sebelum direndam ini anak-anak difoto dulu biar ada dokumentasinya sama ibu guru. Terus ini aku juga sambil foto-fotoin anak aku sambil ngevideoin juga. Nah, untuk pencelupan pertama di sini anak aku tuh dapat antrian pertama gitu ya bun. Jadi anak aku yang pertama buat celup. Ya mungkin karena baju anak aku tuh lebih banyak daunnya, jadi harus lebih lama gitu ya untuk direndamnya. Karena ini sebelum direndam tadi untuk sisa-sisa daunnya itu dikeluarin dulu ya bun, biar si air tawasnya itu enggak warna hijau. Karena kalau warna hijau itu bisa mempengaruhi dari warna bajunya juga sih. Nah, alhamdulillah aku tuh bisa ngikutin kegiatan anak aku, bisa nemenin anak aku juga, dan ini tuh seru banget ya bun. Pokoknya setiap kali ada kegiatan di sekolah aku tuh sebisa mungkin harus nemenin anak aku biar biar ada kenang-kenangan juga gitu ya bun. Oke, lanjut lagi. Ini tuh kegiatan aku di siang hari sekitaran jam setengah 2 atau jam setengah 3 ya. Ini kebetulan ada tukang paket datang. Ini paket aku yang udah aku pesan dari jauh-jauh hari ya bun. Cuman karena aku pakai ekspedisi yang kapal, jadi pengirimannya itu lumayan lama, sekitaran 2 minggu. Karena ini ongkirnya juga lumayan murah ya bun, 10 ribuan aja. Nah, untuk paketnya ini tuh paket untuk makeover dapur. Jadi rencananya untuk akhir-akhir ini aku tuh bakal makeover dapur aku. Sebenarnya juga nggak makeover yang gimana-gimana. Aku tuh cuman mau bikin ya beberapa yang ada di dapur aku yang belum warna pink, itu aku pengen dibikin warna pink gitu. Nah, setelah sekian lama akhirnya aku itu CO juga ya bun untuk gorden kolong dapur. Sebenarnya kemarin itu sempat bingung juga gitu ya mau pesan atau enggak, soalnya menurut aku kayak nggak perlu-perlu banget gitu ya kalau cuman untuk gorden dapur. Tapi kayaknya untuk sekarang aku pengen dapur aku tuh lebih pinky gitu ya bun, lebih banyak pink-pinknya. Jadi aku harus CO untuk untuk gorden kolong dapurnya. Nah, untuk motifnya aku pilih motif yang kotak-kotak pink seperti ini aja. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lain aku bakal pilih dengan motif yang lebih bagus juga. Ini kan harganya lumayan murah ya bun, jadi untuk totalannya aku bayar itu 44.000 atau 47.000 berapa gitu. Nah, untuk gorden kolong dapurnya itu aku pesan 4 ya bun, karena untuk ukuran meja dapur aku tuh kalau nggak salah 1 meter lebih gitu. Jadi aku pilih 2 biar nanti makin cakep gitu ya, nggak terlalu span gitu untuk gorden kolong dapurnya.
Terus lanjut ke paket aku yang kedua. Di sini aku tuh ada pesan wallpaper. Ini tuh untuk meja makan. Jadi motifnya itu aku ngambil yang kayak motif meja makan ala-ala IKEA gitu ya, Bun. Terus ini aku juga ngambil yang motif marmer karena di meja dapur aku tuh udah pada udah pada sobek-sobek dan udah nggak bagus juga gitu ya. Setiap kali aku buat video tuh kelihatan banget gitu untuk wallpapernya yang udah copot-copot, yang udah sobek. Jadi aku beli lagi. Nah, yang ketiga ini paketnya adalah wallpaper ini namanya wallpaper pink glossy gitu ya, Bun. Ini aku beli 2 meter dengan harga berapa ya, pokoknya ini murah banget gitu, nggak nyampe 20 ribuan gitu semeternya. Jadi aku pilih 2 meter itu untuk kulkas sama untuk untuk kompor. Dan untuk paket yang datang hari ini tuh sebenarnya 4 paket ya, Bun. Cuman untuk 3 paket ini tuh punya aku pribadi, dan yang 1 paket lagi ini tuh titipan teman aku. Jadi teman aku tuh nitip gitu ya di Shopee aku, soalnya aku tuh punya voucher diskon untuk ongkirnya jadi lebih murah. Nah, untuk paket kali ini tuh paketnya botol bayi, dan ini aku nggak buka soalnya ini pesanan teman aku. Jadi nanti aku tinggal tunggu dia datang ke rumah aja baru aku kasih. Kalau begitu sampai sini aja dulu video aku. Wassalamualaikum.